Selamat malam, teman-teman semuanya. Selamat malam. Ya, kami dari Universitas Pamulang, Fakultas FKIP, Prodi PPKN. Kami dari semester 2. Kami ingin mewawancarai untuk memenuhi tugas pengantar Tata Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Edi Wispanjaya. Mungkin dari saya ada teman-teman saya mungkin bisa memperkenalkan, nama saya Renaldus Savianto dan teman saya ada saudara Abin, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, kita perkenalkan nama saya Bintang Haji Sakti, kelas 02 PPKN 001, Prodi PPKN Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Mungkin saudara Fahri bisa memperkenalkan diri. Ya, selamat malam teman-teman. Nama saya Fahri Rusdianto dari kelas 02 PPKM 001, Fakultas FKIP, Prodi PPKN. Terima kasih. Ya. Jadi di eh, antara kita, teman-teman, itu ada narasumber kita dan saya mengambil jauh dari Jawa Timur, lumayan jauh ya. Ya, itu eh, adik kelas saya dari SMA. Mungkin narasumber bisa memperkenalkan diri. Silahkan, Saudara Baik, Gabriel. selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Gilang Manu Kristiawan. Saya dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Saya dari Fakultas Teknik. Ya, terima kasih Saudara Gabriel sudah menyempatkan diri untuk kita wawancarai. Eh, Kali ini kita akan mewawancarai tentang peradilan. Baik, Ya, mungkin Saudara Fahri bisa mempertanyakan terlebih dahulu. Ya, baik. Saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan, dimulai dari yang pertama ya. Menurut Mas Gilang, apa yang Mas Gilang pahami tentang peradilan? baik, saya akan menjawab pertanyaan dengan kemampuan saya. Sepemahaman saya, peradilan itu merupakan sebuah proses atau lembaga yang bertugas untuk menegakkan hukum. Nah, itu menegakkan hukum dan keadilan itu melalui penyelesaian sengketa atau perkara di depan pengadilan yang tentunya juga melibatkan lembaga khusus yang menangani jalur-jalur peradilan seperti mungkin pengadilan negeri dan sebagainya. Nah, peradilan itu dilakukan oleh hakim yang independen berlandaskan hukum yang berlaku. Begitu. Ya, baik. Lalu mungkin ada tambahan dari saudara-saudara dari Fahri, ada tambahan dari pertanyaan itu. Sudah cukup, jawabannya sangat jelas, Mas. Terima kasih. Lalu Dilanjut ya lanjut pertanyaan pertanyaan. yang kedua. Ya baik, pertanyaan yang kedua Mas Gilang, apa yang Anda pahami tentang kekuasaan peradilan, Mas? Baik. Menurut saya, kekuasaan peradilan itu merupakan suatu kekuasaan negara yang bertugas untuk menyelesaikan perkara hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, di Indonesia sendiri, kekuasaan peradilan itu dijalankan oleh badan-badan peradilan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, melalui badan-badan hukum yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut saya,
kekuasaan peradilan tersebut bersifat independen sebagaimana diatur dalam undang-undang. Untuk lebih detailnya saya kurang tahu, tapi semua itu saya kira mungkin ya lebih tepatnya semuanya berlandaskan pada Undang-Undang Dasar begitu. Oke. Apakah sudah cukup jawabannya? Terima kasih Mas, sangat cukup jawabannya. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga mungkin. Ya, baik, saya akan melanjuti pertanyaannya Mas Gilang ya. Yang ketiga, kalau terjadi sengketa tata usaha negara, di mana penyelesaiannya kira-kira Mas Gilang? Menurut saya juga sudah membaca sedikit-sedikit dari beberapa sumber. Saya merangkum, jadi ketika ada sengketa tata usaha negara, itu ada satu badan yang berwenang dan menjalankan tugas bagaimana mestinya, yaitu dari Peradilan Tata Usaha Negara ya. Apakah benar? Iya, Nah, baik Mas, benar sekali Mas. nah, saya kira Peradilan Tata Usaha Negara itu berwenang memeriksa, memutuskan dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang menyangkut keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan melalui mungkin ada SOP-nya sendiri atau mungkin ada peraturannya sendiri yang dimana ketika Peradilan Tata Usaha Negara itu bergerak, mereka semuanya patuh dan sebagaimana mestinya mereka juga harus profesional dalam mengadili, juga dalam menyelesaikan tugasnya, begitu. Baik, terima kasih Mas Gilang. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan yang keempat. Ya, saya akan melanjuti pertanyaan selanjutnya Mas Gilang ya. Ya, Apakah boleh. pengadilan tata usaha negara sudah Anda ketahui? Menurut saya ya, saya juga literasi karena saya juga belajar dari teman-teman semuanya. Saya memahami Peradilan Tata Usaha Negara itu merupakan salah satu bagian atau badan dari sistem peradilan di Indonesia yang menangani sengketa antara warga negara dan pemerintah. Nah, yang terkait dengan keputusan administratif begitu. Nah, kemudian sebagaimana saya membaca dalam literasi tadi, tujuan dari Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri itu kalau tidak salah itu memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan administratif yang dianggap tidak adil. Apakah benar begitu? Ya, Ya, benar-benar Mas Gilang. Pada intinya, peradilan tata usaha negara dibentuk untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib ya Mas ya. Ya, baik. mungkin pertanyaan yang kelima ini bisa menjadi pembahasan yang sangat seru karena bisa bisa terjadi dan sudah terjadi di negara kita. Bisa Ya, baik. pertanyaan yang kelima, Saudara Fahri. Ya Mas Gilang, kita lanjut pertanyaan selanjutnya yang kelima. Iya, boleh. Apakah peradilan di Indonesia sudah adil dalam melaksanakan peradilan? Seperti itu Mas pertanyaan. Menurut saudara Gilang sendiri. Ini Ya, mungkin sebuah pertanyaan yang lumayan berat dan banyak sekali apa ya jawaban-jawaban dari pribadi seseorang begitu ya. Ya, Kalau ya menurut betul saya Mas. sendiri peradilan di Indonesia itu dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia itu sudah baik. Di satu sisi terdapat upaya dalam penyelesaian peradilan itu sudah bersih. Bersih bukan berarti terbebas dari kuman dan kawan-kawan itu bukan, namun bersih itu dalam artian transparan begitu ya. Artinya semua orang bisa tahu. Kemudian dalam peradilan yang ada di Indonesia, menurut saya itu tidak memihak. Jadi ketika
kita mengadili atau misalnya hakim mengadili itu tanpa ada paksaan dan tanpa ada ancaman dari orang lain, artinya hakim itu bersifat netral gitu ya. Nah, namun pada sisi lain itu masih banyak ada kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan atau mungkin di beberapa daerah tertentu masih kekurangan akses masyarakat terhadap keadilan yang menunjukkan bahwa sistem ini tuh sebetulnya masih belum sepenuhnya adil begitu. Seperti yang kita ketahui beberapa tahun lalu ada apa ya? Ini sedikit cerita saja. Ada nenek-nenek yang mengambil singkong milik tetangganya kalau tidak salah ya. Dan itu mengambil eh, mengambil singkong apa memanggil apa mengambil kayu. nah, ada yang mengambil kayu, ada yang mengambil singkong begitu. Dan Ya, itu dalam peradilan sepenilaian saya, sepemahaman saya itu bagi saya kurang adil ya. Bagaimana nenek-nenek itu sebatang kara, kalau misalnya yang mengambil kayu itu tadi padahal hanya kalau apa ya, gimana ya, bahasa bahasa Jawanya itu rencean atau potongan-potongan kecil kayu tadi itu padahal hanya potongan kayu yang sudah jatuh itu kok bisa mendapatkan hukum yang tidak setimpal begitu loh. Nah, itu Ya, bagi saya perlu disoroti kembali karena ya sistem peradilan tidak hanya masalah sepele saja kok bisa mendapatkan eh, tuntutan yang begitu berat bagi terdakwa gitu. Kemudian ada mungkin ada korupsi yang beratus-ratus juta, tapi kok bisa bebas. Nah, begitu apakah hukum itu adalah uang atau bagaimana itu kan kita juga nggak tahu. Itu kan hanya ya mungkin hanya beberapa oknum saja, tapi di mata masyarakat itu sistem peradilan itu kok begini ya? Masyarakat kecil ditindas, giliran orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya uang, punya jabatan, kok bisa seenaknya sendiri mendapatkan kebebasan dan mendapatkan apa yang dia mau begitu loh, teman-teman. sebentar teman-teman, mohon maaf mungkin setelah ini Zoom-nya mati, bisa bergabung lagi dengan link yang berbeda. Nanti saya kirim lagi. Mungkin begitu Baik, karena oke, siap waktu. siap siap. Oke. Ya, kita lanjutin lagi dari pertanyaan yang kelima, yang dimana menurut Mas Gabriel bisa diulang kembali secara singkat saja. Menurut eh, Mas Gilang sendiri, peradilan itu ya. apakah sudah merata belum? Secara singkat saja. Ya, kalau menurut saya sendiri peradilan Indonesia itu ya sudah baik lah. Karena di satu sisi terdapat upaya untuk menjalankan peradilan yang bersih, kemudian transparan dan tidak memihak. Namun pada sisi lain masih ada beberapa kasus dalam tanda kutip mungkin korupsi, penyalahgunaan atau yang lainnya, serta kurangnya akses masyarakat pada daerah-daerah tertentu khususnya ya terhadap keadilan itu sendiri yang menunjukkan bahwa sistem peradilan itu belum sepenuhnya adil dan masih sulit sekali untuk mendapatkan keadilan gitu. Mungkin Saudara Abid mau menanyakan apa ke Mas Gabriel? Monggo, Bentar, silakan. tanya apa ya? Bingung nih saya. Bentar. Mungkin Apa ya? saya Lagi mewakili bingung. dari eh, Saudara Abid. Menurut Mas Gabriel nih, kan tadi menurut Mas Gabriel sendiri. Lalu kalau Ya, dari Mas Gabriel melihat dari referensi berita yang beredar, apakah peradilan itu sudah merata? berdasarkan literasi ya, Ya, sepengetahuan saya banyak kasus-kasus atau banyak peristiwa di mana
masyarakat-masyarakat kecil itu masih kurang mendapat keadilan begitu. Karena eh, seperti contoh salah satu nenek-nenek yang ngambil singkong di Lampung itu, Ya, kemudian ada juga nenek yang mengambil kayu, terus mungkin banyak ada contoh lagi, kejadian-kejadian. contoh eh, yang lagi-lagi hot, mungkin Kalau yang lagi hot itu contohnya seperti apa? Mungkin nanti saya bisa menjelaskan. maksudnya contoh berita yang mungkin yang lagi trending Contoh berita yang lagi trending. Hmm, hmm. tentang peradilan yang tidak merata. Nah, ini mungkin teman-teman ada beberapa yang menonton ini merupakan sebuah pengamat sepak bola begitu ya, Ya, katakanlah begitu. Iya, Beberapa ngerti tahun depan. silam, 2022, ya, 2022 ada salah satu kasus yang menggentarkan satu dunia, itu tragedi kasus Kanjuruhan. Mungkin teman-teman banyak yang tahu ya, di berarti mana tempat tempat asal daerah Mas ya, Gabriel. ya, tempat itu Ya, Daerah dekat rumah tempatnya saya sendiri. itu. Untung waktu itu saya tidak melihat. Mungkin kalau saya melihat, saya tidak bisa wawancara dengan teman-teman. kok bisa tidak bisa melihat karena apa? Waktu itu saya masih menjalani pendidikan di salah satu lembaga pendidikan Katolik yang ada di Probolinggo bersama salah satu teman saya ini, saudara Raffi ya, itu. Kemudian kami menjalani itu waktu malam itu baru saya mendapatkan kabar bahwa katanya terjadi kericuan begitu. Nah, pada tahun pada tanggal 20 pada tanggal 1 Oktober Eh, 2022 2022 ada apa 2021? aduh saya kok lupa ya. Pokoknya antara tahun Ya, itulah. kayaknya dua. Kayaknya udah 2022 Mas. Ya, Ya, Iya benar Mas. 2022 itu ada sebuah tragedi di mana salah satu ada sebuah tragedi pada saat derby Jawa Timur, pertandingan antara Persebaya Surabaya bersama Arema yang terjadi Iya di benar. Stadion Kanjuruhan itu, terjadi kericuan pada saat akhir pertandingan. Nah, di situ disimpulkan bahwasannya ada sebuah pihak ya, saya tidak berani menyebutkan, salah satu lembaga yang dilindungi dan salah satu lembaga nasional yang ada di Indonesia itu dikabarkan eh, menembakkan gas air mata kepada penonton begitu. Nah, dari dari satu tragedi ini dapat disimpulkan dari proses Kanjuruhan itu membuktikan betapa buruknya hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Karena apa? Eh, dari kesimpulan hasil ya data yang ada itu ada 135 korban tewas karena gas air mata dan salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut itu sampai sekarang itu masih simpang siur. Belum ada berita mengenai apa ya, keadilan atau titik terangnya bagaimana begitu loh. Padahal kan 135 itu kan sangat orang, banyak dan orang. memiliki apa namanya ya pekerjaan sendiri-sendiri, memiliki tanggungan sendiri-sendiri dan mungkin saya bisa menyebut bahwa keadilan di negeri ini sejatinya sudah tidak ada dan sudah mati untuk tragedi Kanjuruhan ini. Lembaga peradilan mungkin tidak lagi apa ya, mungkin sudah angkat tangan karena juga bingung di satu sisi menentukan siapa pelakunya, satu sisi juga bagaimana mengambil keputusan yang benar begitu loh.
sampai sekarang saya mendengar kemarin itu waktu saya apa namanya scroll-scroll media sosial itu katanya itu ada beberapa dari keluarga eh, korban tragedi Kanjuruhan ini yang eh, sudah datang ke Pengadilan Negeri Surabaya begitu kabarnya. Kemudian ya sampai sekarang pun juga kita belum tahu gimana titik terangnya, gimana hasilnya pun juga kita belum tahu. Dari situ kan kita sudah bisa apa ya menyimpulkan bahwa keadilan itu belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal begitu loh. Begitu saja. Iya, Oke, mungkin dari saudara Fahri ada tambahan. Ya, saya hanya menambahkan sedikit. Saya mengutip dari Undang-Undang ayat 20, Undang-Undang pasal 27 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara kedudukannya bersamaan di dalam hukum dan di pemerintahan. Seharusnya seperti itu agar keadilan merata dengan baik. ya benar. Mungkin itu dari saya tambahannya. Ya. Mungkin dari narasumber Mas Gabriel ada tambahan lagi pesan-pesan mungkin sesama anak muda penerus bangsa. Wih, Ya iya, baik. Untuk untuk menuju ke apa namanya generasi emas apa ya, ya ya Generasi pesan pesannya untuk teman-teman perbanyaklah literasi ketika teman-teman mungkin yang kuliah terutama di bidang eh, pendidikan kewarganegaraan ya. ya, Benar? Nah, ya, Iya, mungkin teman-teman mungkin bisa lebih perfect lagi, lebih memahami mengenai ilmu keadilan dan ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, supaya apa? Nanti mungkin ketika teman-teman sudah bekerja, sudah menjalani, sudah berdinamika di lingkungannya teman-teman sekitarnya, itu ketika ada mungkin saudara, kerabat atau tetangga yang eh, susah untuk mendapatkan keadilan atau bagaimana itu bisa lebih apa ya mengerti jalurnya. Oh, nanti kita kan bisa sedikit membantu begitu loh. Itu tidak terkecuali bagi saya juga. Terima kasih saya sudah diundang secara langsung berwawancara bersama teman-teman dari Universitas Pamulang ya. ya, Saya mengucapkan terima kasih banyak Pamulang. sudah mengundang Ya, saya, sudah membolehkan saya berdinamika bersama, sharing sedikit pengalaman mengenai keadilan yang ada di Indonesia. Dan bagi saya, ini sungguh-sungguh momen yang luar biasa karena saya bisa tahu dari teman-teman dan kita di sini juga bisa saling sharing pemahaman kita mengenai keadilan yang ada di Indonesia dan semoga ke depannya keadilan lebih transparan dan lebih gampang untuk menemukan keadilan. Begitu. oke. Baik, saudara Fahri sudah tidak ada sudah, tambahan. Oke, sudah saudara cukup. Abin, sudah cukup, sudah cukup. terima kasih saudara Gabriel sudah menyempatkan waktunya untuk kita wawancarai dan terima kasih jawabannya, eh, pesan-pesannya untuk kita dan salam dari kami teman-teman dari Universitas Pamulang. Ya sekali mungkin saudara Gabriel memiliki tugas wawancara bisa ke kami Siap. ya bisa karena kan sesama mahasiswa gitu kan. Ya, Nah, ya kami ucapkan terima kasih banyak. Ya mungkin cukup wawancara
kita eh, kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan, tindakan yang kurang berkenan. Kami tutup. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Terima Oke, kasih banyak. malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini pada malam hari kita ingin berdiskusi tentang peradilan tata usaha negara. Kami bertiga dari Universitas Pamulang dengan Fakultas FKIP, Prodi PPKN. Saya Pak Rusdianto dan bersama dua teman saya ingin menyelesaikan tugas dari matkul pengantar tata hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Herdi Wismanjaya, dan saya persilakan untuk teman-teman saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Acemandita Haji Sakti, kelas 02 PPKN 001, Prodi PPKN Universitas Pamulang. Dan saya Renatus Novianto. Dan sekarang kita sudah bersama dua ya perwakilan dari guru dan umum profesional. Mungkin bisa memperkenalkan diri dari guru dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Joshua Florian, biasa dipanggil Joshua. Saya perwakilan dari guru, asal saya dari Yogyakarta, dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya di sini mewakili umum profesional. Saya berprofesi sebagai kepala administrasi. Asal saya dari Pamulang. Mungkin Pak Joshua dari Jogja. Ya. Lalu sekarang ngajar di mana? Untuk saat ini mengajar di SMP Mater di Pamulang Sebagai guru. sebagai guru bahasa Indonesia. Lalu dari Pak Richard, pernah saya dengar kayak pernah berkuliah di Universitas Pamulang. Pernah, kebetulan saya kuliah di Universitas Pamulang, lulus tahun 2020. 2020 Jurusan akuntansi. Oke. Baik Pak, dari sumber nih, dari Pak Richard. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang Bapak pahami tentang peradilan? Kalau dari saya pribadi, peradilan itu berarti lebih kepada proses penegakan hukum, Ya. untuk mengarah kepada sesuatu yang dikatakan adil. Mungkin Pak Joshua ada yang mau ditambahkan, Pak Joshua? Antara keadilan, peradilan dan adil itu memiliki makna yang berbeda. Kalau adil itu kan dari kata sifat Ya. adil. Sedangkan kalau keadilan itu berarti cara kita melakukan keadilan itu. Jadi entah itu sama rata atau enggak, itu adalah tergantung kita dari sudut pandang mana. Sedangkan peradilan itu adalah proses dari penegakan keadilan itu. Ya, mungkin itu yang saya pahami tentang peradilan atau adil, yang kata adil. Terus ditambah mungkin karena peradilan, katanya peradilan ya, proses penegakan hukum, karena kita di Indonesia, berarti dasar untuk penegakan hukum yang kita ketahui pasti Undang-Undang Dasar 1945. Ya, gitu ya. Betul. Ya, baik. Saya sangat setuju sekali jawaban keadilan, adil, dan sudut pandang adil tidak sama rata. Saya sangat setuju karena kita ada beberapa sudut pandang keadilan itu tidak sama rata di masing-masing porsinya, entah di segi ekonomi atau di lingkungan. Dan jika di mata hukum, menurut saya keadilan harus sama rata, sebab kita sebagai warga negara Indonesia di mata hukum kedudukannya sama di pemerintahan, tidak boleh dibedah-bedahkan. Tapi terkadang sesuatu oknum yang
memanfaatkan situasi dan kondisi. Secara undang-undang, secara peraturan sudah benar keadilan, tapi terkadang ada beberapa orang yang suka memanfaatkan hukum tersebut. Jadi itu seperti itu sih Pak. Ya Pak. Mungkin bisa lanjut pertanyaan yang kedua. Ya, pertanyaan yang kedua, apa yang Bapak-bapak pahami tentang kekuasaan peradilan? Kekuasaan peradilan. Kalau yang saya pahami, kekuasaan peradilan itu berada pada diatur oleh undang-undang. Seingat saya kalau nggak salah itu ada yang namanya yudikatif, di mana dia bertugas untuk menegakkan keadilan berdasarkan undang-undang. Ada eksekutif, yudikatif, legislatif ya. Jadi sebagai pembuat mengawasi, dan mengawasi jalannya kegiatan atau pembiasaan hidup yang terjadi di Indonesia berdasarkan undang-undang. Nah, karena itu yudikatif berarti institusinya yang paling tertinggi itu adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Lalu di bawah itu nanti ada peradilan agama, pengadilan tata usaha negara, lalu ada apa lagi ya? Saya juga lupa. Tapi yang saya ingat Lembaga-lembaga yang berwenang ya Pak. Menurut Bapak ini? Ya, oke. Kekuasaan peradilan, kalau mungkin saya sedikit menjelaskannya dari kita gali dulu ini kekuasaan. Ya, kekuasaan itu kan berarti kita mempunyai kekuatan penuh, otoriter. Kalau kekuasaan tentang peradilan berarti adalah kekuasaan kalau kita bilang ini negara Indonesia berarti kekuasaan negara dalam yang mengadili dalam peradilan. Nah, tentang kekuasaan peradilan ini kalau di negara kita berarti negara itu memegang penuh tentang keadilan yang ada di Indonesia. Nanti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Richard, tadi ada tatanan negaranya apa saja tadi sudah dijelaskan. Maka dari itu tadi dasarnya keadilan di Indonesia tadi undang-undang dasar ya Pak. Nah itu menjadi dasarnya dalam menyelenggarakan sebuah keadilan yang ada di Indonesia. Itu mungkin yang saya pahami tentang kekuasaan peradilan. Jadi keadilan itu masih ada yang menguasai untuk menyelenggarakan keadilan-keadilan yang kecil-kecil itu. Ya mungkin itu aja. Mungkin sudah tambahan. Sangat cukup. Baik. Bisa lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Pak. Kalau terjadi sengketa tata usaha negara, di mana penyelesaiannya? Sengketa tata usaha negara ya. Berarti itu kaitannya dengan permasalahan biasanya tanah, Ya, kasus tanah, lalu lingkungan hidup hidup ya. dan sebagainya. Kalau itu berarti kita bisa larinya, yang saya tahu ya, pengadilan tata usaha negara, atau nanti kalau misalnya kita mau mengajukan banding berarti larinya ke pengadilan tinggi tata usaha negara. Yang saya ketahui gitu. Sama ya kayaknya Pak Rizal. Iya. Betul. Langsung aja ke pertanyaan yang keempat. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang keempat. Apakah peradilan tata usaha negara sudah Bapak ketahui? Ya, yang saya ketahui sebagai warga negara Indonesia baru sebatas itu, karena memang kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ya, kaitannya tentang yang lagi viral kemarin tuh Pak Joshua, data penduduk Indonesia yang ada di My Pertamina itu dibajak. Terus habis itu beberapa warga merasa mereka dirugikan karena data pribadi mereka bisa dibajak lalu diperjualbelikan di situs ilegal. Nah itu yang seperti itu. Lalu ada beberapa masyarakat yang akhirnya mereka menuntut, loh ini bagaimana nih Pertamina nih? Ya
bisa data pribadi saya itu bisa diambil oleh hacker seperti itu. Nah, sebagai warga negara kita merasa dirugikan, tentu saja ya kan, data pribadi kita diambil oleh orang lain secara ilegal. Di situ kita bisa untuk melakukan tuntutan. Jadi selain tadi masalahnya di lahan atau tanah yang kita ketahui itu masalah lingkungan, tapi masalah-masalah lain yang kaitannya dengan badan atau instansi dengan warga negara yang dimana haknya itu diambil, itu bisa kita laporkan di pengadilan tata usaha negara. Pak Joshua, Menurut Pak Joshua, sama? Iya, seperti itu. oh masih sama juga. Iya. Berarti pada intinya yang Bapak yang kita simpulkan lah malam ini, peradilan tata usaha negara itu apa sih yang kita simpulkan fungsinya itu, dan atau ibarat kata apa ya, kalau kita ini mah pasti sesuatu lembaga ada fungsinya dong, fungsinya apa dan tugasnya juga apa, seperti itu Pak. Mau Pak Joshua dulu? Bapak Richard dulu. Saya dulu ya. Ya. Fungsi dari pengadilan tata usaha negara ya. Peradilan tata usaha negara. Oke. Fungsi dari peradilan tata usaha negara ya, tentunya fungsi dari peradilan kembali lagi ke tujuan tadi awal apa inti atau arti dari peradilan itu sendiri, supaya hak dan kewajibannya itu yang dilakukan dan diterima itu sama. Itu kata atau arti dari adil itu tersendiri. Kalau menurut saya dengan adanya peradilan tata usaha negara ini harusnya semua warga negara, baik itu individu yang memiliki strata rendah maupun strata tinggi, mereka bisa mendapatkan hak dan kewajibannya secara merata sesuai dengan tingkat stratanya, sesuai dengan misalkan itu gendernya. Kalau menurut saya pribadi gitu. Mungkin dari Pak Joshua mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya. Berarti fungsinya peradilan tata usaha negara ya. Kenapa harus ada apa namanya tadi tata usaha negara, peradilan tata usaha negara? Kan pertanyaannya poinnya itu ya. Ya yang jelas yang pertama yaitu balik ke tadi fungsinya tadi ya Pak Richard ya. Dari kata adil sendiri kan itu masih banyak sudut pandangnya orang itu kan berbeda-beda. Ya, betul. Nah maka dari itu kenapa ada peradilan tata usaha negara itu untuk apa namanya meluruskan, lebih tepatnya kalau menurut saya meluruskan apa yang harus diluruskan oleh para pihak yang berwenang. Contohnya adalah tadi yang disampaikan Pak Richard, yaitu hak-hak setiap orang itu harus dipenuhi. Nah itu kenapa harus adanya peradilan, yaitu untuk meluruskan hak-hak baik itu rakyat tadi, rakyat kecil, rakyat menengah maupun rakyat atas itu memiliki haknya masing-masing. Maka dari itu mereka harus mendapatkan haknya melalui yaitu tadi harus adanya peradilan tata usaha negara supaya haknya terpenuhi. Nah itu mungkin poinnya hampir sama dengan Pak Richard, yaitu hak dari warga itu harus terpenuhi terlebih dahulu. Nah itu. Ya mungkin setelah ini menjadi sebuah pembahasan yang bagus. Apakah peradilan di Indonesia itu sudah adil dalam melaksanakan peradilan? Ini mungkin pertama menurut pandangan Pak Richard, pandangan Pak Joshua mungkin berbeda, mungkin bisa sama, mungkin bisa menyampaikan pandangannya masing-masing apakah sudah adil di Indonesia ini. Mungkin Pak Richard. Ya, kalau misalkan peradilan di Indonesia itu apakah sudah adil? Kalau saya melihat dengan kemajuan zaman, kemajuan teknologi, banyak fenomena baru yang muncul kaitannya dengan kata peradilan atau keadilan itu sendiri. Dari kemajuan tersebut
saya melihat juga mempermudah orang untuk bisa melakukan hal-hal yang mengambil hak orang lain. Sebagai contoh misalkan kita membicarakan masalah lahan tadi atau tanah tadi. Gimana caranya orang itu untuk mendekati. Zaman sekarang kita udah nggak perlu lagi datang ke rumah misalkan hakim ataupun penegak hukum, kita udah bisa tinggal chat ataupun dana, nggak perlu lagi kita mampir ke bank untuk transfer, tinggal m-banking dan lain sebagainya. Itu kan salah satu hal yang mempermudah, yang menurunkan integritas dari si hakim itu sendiri. Ya, salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia yaitu kaitannya dengan integritas hakim, sehingga menimbulkan peradilan di Indonesia itu menurut saya menjadi kurang kalau menurut saya. Lalu mungkin kaitannya dengan penegak hukum lainnya mungkin bisa untuk, karena fenomena-fenomena ini terus berubah, sehingga menurut saya harus ada tambahan aturan yang bisa untuk membuat penegakan keadilan menjadi lebih baik. Seperti itu. Kalau dari saya seperti itu. Oke. Kalau dari Pak Joshua disambung ya. Nah, tadi pertanyaannya itu apakah peradilan di Indonesia itu sudah dilaksanakan dengan baik atau bukan gitu ya? Ya, menurut pandangan saya pribadi, saya tidak bisa memutuskan bahwa itu sudah baik atau belum, karena di Indonesia ini sangat beragam kasus, sangat banyak, dan bahkan yang dari yang tidak terlihat sampai yang terlihat. Contohnya ya, kita mengangkat sedikit kasus Agus yang dengan siapa yang donasi itu, Novi. Nah, dengan siapa Novi itu sebenarnya masalah yang sepele atau masalah kecil menurut saya, tetapi kenapa penyelesaiannya sampai dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Agama itu. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau melihat apakah sudah berjalan baik atau belum, kalau menurut saya belum, kalau melihat dari kasus itu, karena masalah yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh dari yang paling bawah dasar, tapi harus sampai atas. Maka dari itu, dari salah satu contoh itu saya menyimpulkan bahwa peradilan di Indonesia ini ternyata belum sepenuhnya itu dilaksanakan dengan baik begitu. Tetapi kita tidak bisa menyimpulkan itu juga bahwa satu kasus itu terus kita nilai bahwa peradilan di Indonesia itu masih buruk, nggak bisa. Maka dari itu masih banyak kasus-kasus lainnya yang mungkin diselesaikan dengan baik. Maka dari itu, kalau pertanyaannya apakah peradilan di Indonesia itu sudah dijalankan dengan baik atau belum, menurut saya pribadi tidak bisa dinilai dari satu atau dua kasus, karena sebagian kasus ataupun banyak kasus yang kita tidak ketahui itu juga menjadi pertimbangan apakah ini juga sudah baik atau belum. Karena bagi saya, kenapa saya tidak bisa menilai itu, karena banyak kasus yang menurut saya tidak tahu apakah itu sudah berjalan dengan baik atau belum. Mungkin itu ya. Kalau dari referensi yang Pak Joshua baca, apakah sudah adil dari referensi yang ada? Dari referensi yang ada yang pernah saya baca tentang sebuah kasus berarti ya, apakah di Indonesia itu sudah adil atau belum gitu? Ya, kalau dibilang sudah adil, terkadang banyak keputusan-keputusan dari sebuah kasus yang menurut saya pribadi itu tidak sesuai jalurnya. Maksudnya kalau dari kita ambil dari kata adil itu tidak gitu, tidak termasuk sebuah keadilan. Akan tetapi kembali lagi bahwa menurut tata usaha negara ya tadi, bahwa keadilan itu kalau misalnya Pak Raffi dapat satu, saya juga dapat satu, itu namanya adil. Sedangkan kalau sifat adil itu tidak sama rata kalau menurut saya. Jadi bisa saja saya mendapatkan hak saya itu dua, kalau Pak Raffi satu. Nah itu, maka dari itu kalau kita bilang bahwa apakah di Indonesia sudah adil atau belum, belum sampai ke tahap bahwa keadilan itu adalah kalau di undang-undang hak segala bangsa itu tadi belum sampai ke titik itu. Jadi
masih ada yang menurut saya pribadi itu masih banyak yang tidak melakukan atau melaksanakan dari keadilan itu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Kalau menurut Pak Richard ini dengan adanya itu mungkin masih belum adil. Yang harus diperbaiki itu apa? Mungkin dari lembaganya, Ya, mungkin yang dari harus mungkin diperbaiki ya. Yang pertama independensi dari hakim sendiri, lalu integritas dari aparat penegak hukumnya. Itu perlu diperbaiki juga supaya apa, menghindari yang terjadinya namanya suap, korupsi dan lain-lain. Karena yang kita tahu bahwa fenomena di Indonesia tuh sebetulnya banyak sekali kasus seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di berita, lihat di koran, kayak misalkan terkait dengan lahan aja deh, terkait dengan lahan ada misalkan developer besar yang memiliki banyak apa namanya dana, terus saya punya tanah 100 hektar, itu bisa jadi itu tidak diakui tanah saya karena pada saat melakukan kegiatan atau melakukan penegakan hukum untuk mengetahui bahwa itu adalah milik saya atau bukan, itu bisa disuap tergantung dari kita punya koreksi atau enggak. Karena di Indonesia ya kita masih tahu bahwa yang saya lihat sendiri ya, karena banyak sekali kasus-kasus itu di sekitar kita, korupsi dan atau nepotisme itu banyak sekali. Jadi menurut saya terkait dengan peradilan di Indonesia khususnya itu tergantung dari hati nurani masing-masing. Apakah kita mau melakukan keadilan itu sendiri untuk sesama kita agar mereka bisa mendapatkan hak yang diinginkan, hak yang harusnya diterima, itu semua kembali dari hati nurani kita. Kalau saya sih mungkin Pak Joshua ada tambahan. Ya kalau tambahan mungkin kita berdiskusi ya, karena ini diskusi. Maka dari itu mungkin saya akan membalikan pertanyaan ini kepada kalian. Biar kita kan bertukar pikiran. Nah kalau menurut kalian sendiri nih, apakah peradilan di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik? Nah karena pertanyaannya tadi itu mungkin. Nah kalau dari kalian itu gimana? Kan mungkin tadi Pak Richard sudah, saya sudah. Nah biar kalian juga mungkin bisa berpendapat, kita saling bertukar pikiran ya. Mungkin dari siapa? Bebas. Saya dulu. Aduh. Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut sih kan kita akan berdiskusi ya. Yang benar tadi dari Pak Joshua dan Pak Richard, pertanyaan itu sangat luas dalam pengertiannya ya. Menurut saya sih peradilan yang harus diwujudkan yaitu tentang ketentraman, keamanan, dan ketertiban dalam suatu negara agar kehidupan bermasyarakat dengan dengan baik gitu, berjalan dengan baik. Karena sebuah negara kalau tidak tentram atau tidak aman, kita juga sebagai warga negara rada-rada, maksudnya kalau kata bahasa orang sini mah rada-rada takut juga. Kita mau hidup tapi nggak aman, nggak tentram, dan nggak ada keadilan, nggak ada sebuah keadilan. Mungkin seperti itu sih, agar terciptanya keamanan, kenyamanan, ketertiban, adanya peradilan tersebut. Mungkin dari Pak Rafi. Ya, kalau menurut saya mungkin dari referensi dari kasus-kasus yang ada mungkin masih belum adanya keadilan yang ada di Indonesia, karena mungkin masih ada oknum-oknum yang takut untuk mengungkapkan kebenaran itu. Mungkin di belakang mungkin terjadi seperti yang Pak Richard katakan, suap. Banyak kasus yang masih belum selesai, seperti contoh tragedi Kanjuruhan, lalu Kisah lama itu. Ya, tahun 2022. Lalu yang Cirebon itu, ya kasus
lama juga kan balik lagi Ya, Vina, kasus Vina di Cirebon. Itu sebenarnya oknum juga sih Pak. Ya, kan Karena- sampai dibuat film. Ya sampai dibuat film dan kemarin sempat viral juga, ramai juga kan. Ya, lalu yang berita yang sudah lama nenek-nenek yang mengambil batang pohon yang sudah dipotong. Nah, mungkin itu masih belum ada keadilan yang diberikan yang dibanding dengan kasus korupsi dibandingkan dengan nenek-nenek yang diterimanya hukumannya tidak sebanding dengan orang yang melakukan korupsi itu. Mungkin kalau saya masih belum adanya keadilan gitu. Mungkin saudara Abin bisa menambahkan apakah di Indonesia ini sudah adil dalam peradilannya, sudah seperti mungkin kasus atau kok bisa sudah adil itu dari mananya? Sudut pandang Abin sendiri adil atau dalam segi mata hukum atau segi ekonomi atau di lingkungan masyarakat tersendiri bagaimana? kalau Abin lihat dari kasus mungkin dari pengalaman hidupnya. Ya mungkin dari saudara Abin mungkin sudah adil gitu ya. Mungkin ada tambahan lagi. Balik lagi ya, saya pernah ini juga membaca atau kita namanya kita manusia banyak salah dan atau lupa gitu ya. Pada intinya yang pernah saya baca dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 ayat 1 tentang bahwasannya setiap warga negara kedudukannya bersamaan di mata hukum. Seharusnya seperti itu, tapi di Indonesia terkadang suka berbalik. Karena tadi yang kita diskusikan, ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi kondisi dalam suatu hukum. Hukumnya sudah jelas dan sudah benar dijalankannya, tapi terkadang ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi kondisi tersebut. Ya, semua tuh sebetulnya kalau menurut saya Ya, semua itu kembali ke hati nurani dari masing-masing pribadi. kesadaran kita ya. Ketika kita mau melakukan tindak atau merampas hak orang lain itu kan berarti udah tidak adil. Iya betul. Itu sebetulnya kembali ke hati nurani apakah itu benar untuk dilakukan ataupun tidak, itu tergantung kembali ke masing-masing pribadi. Jadi kalau menurut saya peradilan di Indonesia itu gimana supaya bisa baik, menurut saya kembali ke pribadi masing-masing. Apakah kalian memiliki hati nurani untuk melaksanakan peradilan di Indonesia dengan lebih baik dengan dasar yang sudah ada oleh pendahulu kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1940. Ada tambahan Pak Siswa? Sangat setuju dengan Pak Rizal. Ya. Harus lahir dari diri sendiri dulu. Ya. Tidak bisa kita menuntut orang lain untuk bersikap adil kalau diri kita sendiri aja nggak adil. Iya betul. Menurut saya seperti itu. Ya, mungkin sebelum penutup mungkin ada pesan-pesan dari Pak Richard dan Pak Joshua. Bebas pesan-pesan untuk mahasiswa. Oh ya, saya Pesan-pesan untuk biar semangat kuliah atau tentang peradilan ini terserah bebas. sebetulnya kalau pesan untuk teman-teman mahasiswa, kalau dari saya sebetulnya kalau misalkan ini konteksnya tentang peradilan ya, karena konteksnya tentang peradilan ya, kita sebagai mahasiswa yang tumbuh itu jangan hanya ilmunya tapi juga terkait dengan akhlaknya, karena semua itu kaitannya dari akhlak kita, apakah kita mau atau tidak berbuat curang itu dari diri kita sendiri. Lalu hal sederhana misalkan kita teman-teman mahasiswa misalkan ada yang ujian misalkan, terus kita melihat ada teman kita yang serius belajar misalkan dari pagi ketemu pagi, tapi mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh tanpa mencontek. Mungkin hal ini juga
ngasih juga buat belajar juga. Tapi ada teman-teman lain di luar sana yang memang dia santai nggak ngapa-ngapain, terus tiba-tiba pas ujian dalam tanda kutip menyontek. Ya itu menurut saya itu sudah suatu hal yang tidak adil, memulai hal kecil untuk berbuat tidak adil dengan sesama. Pak Joshua. Ya, pesan buat teman-teman semuanya berarti ini ya. Ya. Ya, terutama buat tadi apa, mahasiswa. Mahasiswa. Iya. Mahasiswa ya. Yang di depan ini. Yang di depan ini ya. Konteksnya tadi masih keadilan ya. Sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Richard, terutama tadi mulai dari diri sendiri, dari hal yang paling dasar, basic. Tadi contohnya sudah diberikan contoh sama Pak Richard, dari mencontek. Saya pengalaman jadi seorang guru itu sangat tidak mentoleransi kepada peserta didik atau murid yang mencontek. Tetapi ini peserta didik itu menghalalkan segala cara. Nah, ini termasuk salah satu penyimpangan dari sebuah keadilan ya Pak Richard ya. Temennya semalaman belajar, ketika berangkat itu bilang, Pak, saya kurang tidur karena belajar ya. Nah, sedangkan temennya ini masih santai, bahkan di kelas tidak belajar. Nah, pas ulangannya itu tiba-tiba mencontek. Nah, itu salah satu penyimpangan dari sebuah keadilan. Nah, maka dari itu pesannya buat para mahasiswa ya, terutama silahkan kalian mengeksplor diri kalian, belajar lebih baik lagi untuk berkembang ya, maksudnya bukan hanya belajar tadi disampaikan Pak Richard ini, tidak hanya belajar ilmunya, tapi juga dari pengalaman-pengalaman yang ada itu dikembangkan lalu diaplikasikan ke kehidupan yang nyata. Ya, terima kasih Pak Joshua, Pak Richard sudah menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi tentang keadilan. Mungkin salam dari kami, terima kasih. Mohon maaf jika ada perkataan Sama kita juga. Iya, ya, ada perkataan yang kurang berkenan, ada yang salah mungkin. Ya, terima kasih dari kami. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.